bisa dimulai dari mana saja. Nah, berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang yang mengawali karirnya dari Bandung. Awalnya hanya merancang kecil-kecilan, tapi sekarang ini sudah berkembang sangat pesat sekali. Beliau sudah dinobatkan menjadi salah satu desainer papan atas Indonesia dan sudah memiliki 4 label. Bahkan salah satunya itu berada di Brunei Darussalam. Sebelum kita hadirkan bintang tamu kita untuk hari ini, kita akan lihat dulu bagaimana kiprah tamu kita ini dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Pasti bukan merupakan sesuatu yang misterius. Sudah tahu semuanya, langsung ajainlah dia. Barli Asmara. Ini yang dipakai ini sendiri, buatan sendiri juga? Yang pastinya untuk luaran itu buatan sendiri, tapi ada embellishment gabungan dengan desainer. Yang desainer saat ini baru setahun dia muncul, yaitu Patrick Owen. Oh gitu? Gitu. Ini printnya juga dari Patrick Owen. Oh, jadi berkolaborasi gitu ya? Karena boleh cerita dari awal mulanya deh. Sebenarnya dulunya awalnya bisa tertarik terjun ke dunia desainer, awalnya bagaimana sih? Karena dulu bingung kayaknya, bingung mau milih apa. Tapi soalnya pertama adalah mau jadi polisi nggak mungkin. Kenapa Bang? Kepikiran jadi polisi waktu itu? Ya apalagi yang tidur gitu kan. Agak nggak cocok ya. Oke, jadi sebenarnya karena memang nggak suka pelajaran, nggak suka sesuatu hal yang beredukasi, terus nggak suka bikin yang rumit-rumit dalam artian PR yang seperti matematik, fisika dan segala macam. Dan aku sukanya gambar. Eksakta gitulah Iya, pokoknya. intinya itu. Akhirnya orang tua melihat bahwa aku punya talenta, yaitu bisa menggambar, bisa melukis, terus bisa mencoret-coret dan semua hal yang memang di atas kertas dan dengan pensil warna. Ini diarahkan atau kemudian bertemu di tengah jalan dengan karir ini? Gini ya, pasti orang tua itu ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, dari seluruh anggota keluarga tadinya berawalnya nggak setuju. Karena memang dari kakekku itu menginginkan aku sebagai usahawan atau bisnis. Maksudnya duduk di belakang layar atau misalnya di belakang sebagai pebisnis gitu, bukan desainer gitu. Karena desainer untuk pria tanda kutip. Iya gitu. Nah, akhirnya tapi karena sekarang industrinya sudah semakin pesat dan bahwa di sini kita tidak bisa sebutkan hanya desainer, tapi kita bisa sebutkan adalah fashionpreneur, entrepreneur. Adalah usahawan yang memang bergerak dalam industri busana, menjual pakaian atau jual barang-barang memang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Intinya adalah pakaian, baju, sepatu, aksesoris dan banyak hal lainnya. Gitu. Berarti sebenarnya lebih besar dari bisnisnya juga. Akhirnya mendesain sama, sendiri dan gitu. juga bisnisnya juga diambil. Betul, akhirnya bisa membuktikan kepada orang tua bahwa inilah bisnis yang memang cukup bisa jangka panjang karena memang semua manusia nggak mungkin lepas nggak membutuhkan adalah pakaian. Gitu, pasti selalu membutuhkan pakaian. Fashion ID-nya seorang Barli Asmara itu seperti apa? Ada ciri khas tersendiri nggak sih kalau fashionnya? Signature lah ibaratnya ya. Signature-nya gitu. Oke, untuk label kebetulan Barli Asmara Couture itu punya signature yaitu sangat detailing karena aku orangnya sangat rumit dan sangat kemudian akhirnya beberapa koleksiku 3 tahun belakangan ini sesuatu dengan craftsmanship-nya yang cukup kuat. Pertama ada makrame, itu tali mentali, simbol menyimpul. Terus yang kedua adalah the fringe, yang ketiga adalah royal embroidery gitu. Tapi semuanya berkaitan dengan kerajinan tangan Indonesia. Oh gitu. Ini berarti
kalau sekarang ini berbicara mengenai fashion yang dikaryakan oleh Barli, sekarang sudah punya 4 kalau nggak salah 4 label ya. Betul. Salah satunya tuh di Brunei, benar? Brunei sekarang udah diberhentikan, tapi namanya masih ada. Jadi namanya adalah Alia Asmara. Tapi sekarang saya fokus lebih kepada brand saya sendiri, yaitu pertama adalah Barli Asmara Brides. Itu para Untuk para maksudnya orang yang pengantin memang memerlukan pakaian pengantin, baik internasional atau tradisional. pria atau wanita? Pria dan wanita. Oh, dua-duanya? Dua-duanya. Jadi ada Barli Asmara Brides, terus yang kedua adalah Barli Asmara Couture, itu untuk mempresentasikan karena aku kebetulan masuk dalam organisasi Ikatan Perancang Mode Indonesia. Nah, dalam Ikatan Perancang Mode Indonesia ini kita selalu tiap tahunnya itu mengadakan show trend. Nah, setiap tahunnya mengadakan show trend ini ya kita harus presentasi kepada masyarakat luas, kepada media cetak, media TV dan lain-lainnya bahwa saya sebagai fashion designer harus bisa memberikan karya-karya yang terbaik gitu. Terus yang ketiga kita ada B by Barli Asmara, kebetulan itu baru launching. Nah itu brand ambassadornya untuk berhijab yaitu Dewi Sandra. Nah B Home itu pakaian yang saya sekarang pakai adalah untuk suit and suitnya itu brand ambassadornya adalah Marcel. Terus ada BA Uniform, Barli Asmara Uniform. Nah sekarang mengenai perkembangan fashion pria yang kebanyakan pria tuh dari segi fashion tuh agak sedikit monoton bisa dibilang ya kan. Bentuknya pasti untuk resminya kalau nggak jauh-jauh jas, suit segala macam. Itu aja. Bagaimana kalau mengenai busana pria untuk seorang Barli Asmara? Oke, jadi banyak sekarang ini kan memang pria-pria itu cukup dibilang hidden, yang mereka tidak bisa mengekspresikan sebenarnya, takut dibilang terlalu berlebihan. Jadi konotasinya takut berbeda. Nah, tapi di sini tugasnya saya sebagai perancang busana ini cukup bisa punya keberanian untuk bisa membuatkan koleksi pria yaitu B Home. Itu Home itu dari nama Itali, jadi B-nya itu dari Barli. Itu memang karena saya suka dengan suit and suit. Jadi kayak Mas Ari pakai sekarang lebih blazer atau jacket, lebih preppy look, lebih British look sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mengelaborate apa fashion itemnya itu ya dari kemeja tuxedo misalnya di kerahnya kita kasih embroidery. Tapi jangan terlalu tacky ya, jangan terlalu menyolok sebenarnya. Jadi cukup warnanya tone and tone-nya tetap sama. Terus kayak suitnya juga lebih klasik, lebih long last. Terus kayak kita buatkan bow tie atau dasi kupu-kupu. Terus nggak mesti harus dengan payet-payet atau misalnya yang terlalu berlebihan. Jadi kalau cukup payet seperti AG seperti ini, itu tergantung sebenarnya tergantung dari pribadinya, dia berani atau tidak. Nah tapi saya ingin memberikan kepada banyak pria yang memang lebih simple dan lebih minimalis dan lebih klasik gitu. Iya ya, berarti sebenarnya ini kayak yang dipakai sekarang ini kalau untuk para rockstar ini cocok banget sih sebenarnya. Iya, tapi emang benar untuk manggung tergantung. tapi masih kelihatan resminya dapat, Iya. starnya juga dapat. Gitu. Jadi keinginan seperti yang dibilang tadi bahwa pria tuh kadang-kadang sebenarnya ingin membuat sesuatu yang berbeda, tapi juga kepengen nggak terlalu menyolok. Ya, itu dia dia. akomodir oleh Be Home. Iya, itu Be Home dan semoga mudah-mudahan tahun depan saya bisa luncurkan dan bisa kasih ke beberapa untuk bisa presentasikan bahwa yang sepantasnya pria itu pakaiannya seperti apa. Karena memang saya suka dengan pakai mix and match ya. Jadi thousand way to mix and match gitu. Seperti kayak sweater dengan dalamannya kemeja. Terus kita kasih dasi kupu-kupu atau dasi tin, dasi yang tipis. Jadi sebenarnya jasnya nggak harus bisa polos, tapi misalnya kayak tartan warna biru, warna abu-abu itu juga udah mulai tren saat ini. Karena kalau kita balik ke tahun 20-an itu kayak film-film Oliver Twist gitu. Itu sudah mulai dengan bahan-bahan tweed, fabric-fabric yang memang cukup klasik, tapi belum ada di saat ini gitu. Oh gitu, udah saatnya untuk dimulai juga. Dimulai juga sebenarnya gitu. Jadi Indonesia juga nggak kaku gitu. Iya. Nah semua itu berbagai jenis pria itu akan coba diakomodir oleh Be Home. Wah luar biasa. Amin. Ini mau jenisnya seperti apa pria, masuk aja situ nanti tinggal pilih sendiri. Nah sekarang kita akan berikan tantangan untuk seorang desainer yaitu self talents, di mana harus menentukan kira-kira salahnya di mana dan harus seperti apa dibetulkannya. Inilah dia Celeb Challenge. Yang pertama, di manakah kesalahannya? Oke, ini buat good people dan fashion people ya. Malam ini bisa dilihat bahwa kita tidak bisa bilang bahwa pantas atau tidaknya, tapi balik lagi kita harus memikirkan baju itu nggak selalu harus menutupi badan. Jadi balik lagi kalau kita mau kelihatannya rapi dan keren dan pantas,
ya kita harus berolahraga. Itu satu. Makanan yang baik, minum air putih, sehingga badan kita juga proporsional. Itu salah satunya. Sehingga tidak memikirkan bahwa oke, gue gendut, gue akan menutupi dengan pakaian-pakaian yang memang bisa menutupi kekurangan gue. Itu yang salah. Gitu. Nah, ini salah satunya udah perutnya gendut, dia masukin pakaiannya, terus udah gitu kelihatan kan jadinya lebih offside. Ada tumpengannya lah di situ. Terus udah gitu dengan celana yang color blocknya seperti ini. Nah ini sebenarnya mau main golf atau sebenarnya badut gitu kan. Jadi harus dipikirkan apakah ini occasionnya ya. Occasionnya gitu. Kalau misalnya untuk saya untuk main golf sebenarnya celana yang kotak-kotak yang simple, terus polo shirtnya warna putih, terus sepatu golfnya juga cukup bisa menyesuaikan dengan untuk pakaian golfnya, ya saya rasa nggak mesti harus warna-warni seperti ini sih. Gitu. Oh iya. Dia mungkin ingin kelihatan pink di antara yang hijau. Ya kan? Ini mungkin salah satu contoh. Nah ini adalah fashion yang pernah dikenakan oleh seorang gitaris handal, Carlos Santana. Ya. Oke. Waduh. Tren transparan tuh sebenarnya udah ada ya kan gitu. Jadi memang untuk para rocker mungkin memikirkan bahwa transparan itu suatu rocker atau apa gitu ya. Tapi balik lagi gitu. Ya memikirkan juga sebenarnya kalau badannya emang menunjang sih nggak masalah ya. Tapi ini udah maaf dalam artian ya sebaiknya walaupun badannya tidak menunjang hindari pakaian yang transparan seperti ini. Oh gitu. Jadi untuk pakaian dalamnya kita bisa pakai kaos atau t-shirt yang memang bermotif atau print rocker atau misalnya ditambahkan embellishmentnya itu stud-stud atau stud-stud atau apa ya paku-paku kita bisa bilang, tapi nggak mesti harus transparan seperti ini. Dan kalungnya sebenarnya nggak harus dipakai, kita harus di take out. Ini dia pakai slayer kan, atau ini jaketnya udah dengan motif print seperti ini. Jadi kalau misalnya udah dengan transparan seperti ini ya lebih baik sih di zip aja. Cuma sampai sini sehingga transparannya di bagian sini masih oke. Oh jadi kalau sampai sini nggak apa-apa? Iya, ini kan kalau saya sih nggak mungkin. lah. Kalau saya nggak mungkin nggak pakai transparan. Oh iya. Ada satu pot. Oh yang ini. Ini nggak usah ya? Perlu nggak? Coba lihat dong. Coba lihat dong apa. Coba lihat. Wah harus ada pembalasan nih rupanya. Ini anak Keribel. Ya. Kayaknya ini nggak perlu ada yang dos and don'ts. Jadi mungkin para penonton juga setuju dong. Ini nggak perlu ada yang dos and don'ts. Oh ini bagus ya. Bagus banget. Bagus ini. Ya ampun. Ini masa lalu dong, jangan dibahas. Nah, kalau boleh tahu, ini rambutnya cat di mana Mas Ari? Ini bleachingnya sekitar 60 kali kalau. 20 kali, bisa sampai warna seperti ini ya. Ini cocok sama mukanya ya kalau yang ini ya. Cocok mukanya. Jadi nggak perlu ada dos and don'ts-nya, cocok udah seperti ini. Cocok udah ini. Yang paling benar ini ya. Mudah-mudahan anak gua nggak lihat ini. Tunggu belum Mas? Oh, belum selesai. Perlu, ini perlu dikoreksi dulu, biar dipajang lebih lama. Iya. Sebenarnya kalau untuk dikoreksi sebenarnya pakaiannya untuk ini kan seperti kayak pom-pom girls ya, gitu. Mungkin mukanya sih kayaknya yang perlu dirubah kayaknya. Mukanya ya. Ini mukanya juga rubahan. Ya, jangan. Tapi nggak apa-apa, yang penting berarti usaha untuk menampilkan, untuk mengekspresikan diri. Gitu. Ini waktu belum ketemu Kamtib dulu ya. Sekarang udah. Nah itu tadi berbagai koreksi yang tadi diberikan oleh Barli. Nah sekarang berbicara mengenai 2014 yang kita temui dalam waktu dekat ini. Kira-kira trennya busana pria itu akan seperti apa? Oke, saya selalu tetap akan memposisikan tren itu, nggak harus mengikuti tren, tapi sebagai seorang desainer itu harus bisa menciptakan tren itu sendiri. Karena memang selain saya punya Bihome dengan saya Barli Asmara Couture dan BA Brides, itu dengan teknik-teknik atau karya yang saya buat setiap tahun untuk show tren, ya saya harus bisa menciptakan tren itu sendiri, tren forecast itu sendiri. Nah, dengan sebagai seorang desainer kita bisa menciptakan yang namanya tren itu sendiri, ya. Untuk Bihome nantinya, ya tadi saya bilang bahwa Bihome itu akan membuat sesuatu yang memang lebih klasik, long last, tapi selalu dengan suit and suit, gitu. Dengan bahan jas yang tidak terlalu kelihatan mahal, tapi bahannya mungkin, looknya akan kelihatan mahal, tapi mungkin price-nya juga bisa affordable, bisa terjangkau. Kayaknya perlu kita datengin ya. Nah berbicara mengenai karir sebagai desainer nih, mungkin sebagai penyemangat akhir buat yang menyaksikan.
sekarang mungkin banyak yang sedang berusaha untuk menjadi seorang desainer, baru mencoba bahkan atau juga mungkin sedang mencari karirnya ke arah sana. Ya. Sedangkan Barli sendiri ditemukan secara nggak sengaja gitu dalam mendapatkan karirnya ini. Nah, perkiraan nih, kan sekarang setiap desainer itu harus memiliki cirinya masing-masing, memiliki signature-nya masing-masing. Nah, untuk mereka yang sekarang ini sedang mencoba dan takut salah, biasanya kan mencoba takut salah, udah gitu kemudian ntar malah dibilang cemen atau bagaimana. Kalau pesan dari Barli untuk para calon-calon desainer muda. seperti Ya. apa? Oke, di industri saat ini memang udah bertambah pesat ya Mas Ari, karena memang seperti udah ada, kalau kita balik 12 tahun yang lalu, saya berawal karir di tahun 2000, platform untuk event-event ya kita sebutkan seperti banyak ya Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, banyak lainnya itu saya belum bisa punya kesempatan di situ. Tapi di tahun 2008 itu mulai dengan platform seperti Jakarta Fashion Week dan beberapa event-event lainnya. Sehingga bermunculanlah dan keberanian para desainer muda yang untuk bisa memulai sebagai fashionpreneur. Nah, orang-orang yang di luar sana ingin punya kesempatan seperti saya, pertama komitmen gitu. Yang kedua, passion terhadap fashion itu harus tinggi gitu. Yang ketiga, tanggung jawab. Terus udah gitu melakukan sesuatu itu harus dari hati. Karena apa yang saya buat itu selalu dari hati. Ya, untuk bisa memberikan kepada orang pun saya juga membuat karyanya juga dari hati. Kalau kita setengah-setengah, bajunya juga nggak akan baik. Setengah-setengah juga. Itu setengah-setengah gitu. Dan nggak hanya ke baju, hubungan interaksi ke manusia dan lain-lainnya juga itu harus dari hati gitu. Dan yang terakhir yaitu dia tetap konsisten dengan bidangnya itu, yaitu mungkin kalau misalnya masih related terhadap desainer misalnya untuk bisa memberikan tips and tricks, talk show, ya itu masih berrelated, masih oke. Karena masalah yang penting semuanya Itu berasal dia. dari hati ya Hati rupanya itu, ya. ya. Tepuk tangan untuk Barli Asmara. Mudah-mudahan dengan adanya orang-orang seperti Barli ini akan membuat orang-orang Indonesia itu kita lebih stylish. Amin. Orang luar negeri datang ke Indonesia, ih orang Indonesia nih gayanya keren-keren. Itu dia. Gitu. Nggak Jadi kalah nggak ya. melulu ke mana, ke Korea atau Jepang, mungkin mungkin. ke Harajuku Iya. bahkan gitu. Orang sampai datang hanya untuk melihat fashionnya aja. Iya. Suatu saat nanti Indonesia akan bisa seperti itu. Tepuk tangan sekali buat Barli Terima kasih. Asmara. Jangan kemana-mana pemirsa. Dan juga sekarang ini kita akan kembali di segmen berikutnya dengan update news hanya di Tonight Show.